Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita duduk untuk mendengarkan pembahasan kitab Syarah Ushulus Sunnah. Sekarang di halaman ke-97. Urutan manusia terbaik setelah Rasulullah. Kita tahu bersama ummahat bahwa Rasulullah meninggal di tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah di hari Senin pagi. Di saat beliau berumur 63 tahun. Banyak sahabat yang tidak bisa menerima kenyataan ini, sehingga Umar bin Khattab berkoar-koar gitu menyampaikan bahwa barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, maka saya akan penggal lehernya. Karena apa? Begitu sedih yang mendalam kehilangan seorang kekasih. Kemudian datanglah Umar masuk membuka kain kafan Rasulullah dan mencium wajahnya, kemudian keluar menenangkan para sahabat dan menyuruh Umar bin Khattab agar diam, ijlis, duduk, diam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berkhutbah dengan khutbah yang ringkas untuk menenteramkan para sahabat yang sedang bersedih. Kata Abu Bakar, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah meninggal hari ini. Wa man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa di antara kalian menyembah Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan merasakan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Afa imitta au kutilah inqalabatum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad meninggal atau dia terbunuh, kalian murtad ke belakang? Ternyata para sahabat yang lain belum pernah mendengarkan ayat ini, sehingga tidak percaya kalau Rasul meninggal dunia. Nah, setelah itu diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau menjadi Menjadi khalifah. Kemudian setelah itu mati karena sakit yang diderita. Kemudian Abu Bakar sebelum meninggalnya memberikan isyarat agar Umar yang diangkat menjadi khalifah setelahnya. Kemudian setelah itu Umar menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang Abu Lu'lu' al-Majusi, yang dia berpura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian menusuk dari belakang Umar bin Khattab di saat beliau sedang mengimami para sahabat sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu Umar tidak menunjuk siapapun yang menjadi khalifah, tapi memberikan isyarat untuk mengadakan musyawarah, yang nanti hasil musyawarah itulah yang diangkat. Akhirnya diangkatlah Utsman bin Affan menjadi khalifah, yang dikenal dengan Dzu Nuraini, pemilik 2 cahaya, karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Utsman menjadi khalifah selama 12 tahun. Kemudian setelah itu Utsman juga dibunuh oleh orang Khawarij yang mengepung kediaman Utsman, sehingga Utsman dibunuh, ditusuk dengan berbagai tusukan dalam kondisi beliau berpuasa.
Kemudian setelah itu diangkat lagi Ali menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Kemudian Ali dibunuh oleh Ibnu Miljam, seorang Khawarij yang menuduh Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian setelah itu kepemimpinan turun ke anak atau putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin selama 6 bulan. Kemudian setelah itu kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah yang ada di Syam. Akhirnya apa? Kaum muslimin bersatu. Karena di zaman Ali dan Muawiyah itu terjadi perselisihan. Kekuasaan kaum muslimin terbagi menjadi 2. Irak dikuasai oleh Ali, Syam dikuasai oleh Muawiyah. Hasan bin Ali bin Abi Thalib inilah yang menyatukan kaum muslimin. Sementara di sana ada hadis yang menyebutkan bahwa khilafatun nubuwah salasuna sanah. Kekhilafaan Nabi itu hanya 30 tahun. Coba hitung umahat, pas enggak sebagaimana yang disebutkan tadi? Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, Umar 10 tahun 6 bulan, Utsman 12 tahun, Ali 4 tahun 9 bulan, Hasan 6 bulan. Kira-kira pas enggak umahat? Pas enggak 30 tahun? 1 tahun itu berapa bulan? 12. Nah di sini berapa tahun semuanya? 2 tambah 10 tambah 12 tambah 4. Berapa totalnya? 28. 3 bulan tambah 6 bulan tambah 9 bulan tambah 6 bulan. Berapa? 24. 24 bagi 2. 12. Jadinya 30 tahun. Nah, jadi manusia yang terbaik setelah meninggalnya Rasulullah adalah urutan khalifah. Sesuai dengan apa? Urutan khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kenapa Ahlu Sunnah menjadikan ini ummahat sebagai akidah? Karena di sana ada kelompok Khawarij atau kelompok Syiah yang mengatakan seharusnya Ali yang menggantikan Rasulullah. Bukan apa? Bukan Abu Bakar. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ummahat. Mereka mengatakan seharusnya wahyu itu diturunkan kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Dia menganggap bahwa Jibril salah alamat. Memang Ayu Ting Ting salah alamat. Paham? Bahwa benar Jibril sudah tepat menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Ada lagi yang lebih parah daripada itu, menganggap bahwa Ali sebagai Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini dibakar di zaman Ali bin Abi Thalib. Karena menganggap Ali sebagai apa? Sebagai Tuhan. Nah, kelompok Rafidhah atau Syiah Rafidhah ini banyak sekarang di Indonesia ataukah di Asia seperti di negara Iran itu mayoritas Rafidhah atau Syiah Isna Asyariyah yang menganggap bahwa apa? Ali lebih utama, bahkan Ali lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakri As-Siddiq. Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar.
Kira-kira Ummahat ada yang tahu nggak siapa nama asli Abu Bakar? Ada yang tahu? Abu Bakar itu kan kunyah ya. Bukan apa? Bukan nama, tapi apa? Kunyah. Kunyah itu adalah nama yang didahului oleh abun atau ummu. Nah, Abu Bakar nama aslinya Ummahat adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Abi Kuhafah. Dikenal dengan As-Siddiq karena dia adalah orang yang terdepan dalam mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sahabat yang pertama kali masuk Islam, sahabat yang paling percaya tentang kabar Isra dan Mi'raj, yang orang musyrik nggak percaya sama sekali. Bayangkan Ummahat mereka melakukan perjalanan dari Mekah menuju Palestina itu sebulan. Ini kok semalam dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis kemudian naik ke Sidratul Muntaha hanya apa? 1 malam. Ini nggak masuk akal, kata mereka. Tapi ini sangat dipercayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sekaligus beliau adalah mertua dari Rasulullah. Karena beliau menikahi putri Abu Bakar yang bernama Aisyatu bintu Abi Bakar As-Siddiq. Kemudian summa Umar ibnul Khattab. Ini juga mertua Rasulullah karena beliau menikahi Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian Utsman ini adalah menantu Rasulullah. Nuqaddimu haula'i, kami mengedepankan mereka bertiga. Dalam artian Ummahat, kalau kita mengatakan bahwa Utsman lebih utama daripada Abu Bakar, maka ini salah. Atau Umar lebih utama daripada Abu Bakar, juga ini salah. Kama qaddamahum ashabu Rasulullah lam yakhtalifu fi dzalik. Sebagaimana para sahabat Rasulullah mengedepankan ketiga ini dan mereka tidak berselisih dalam hal itu. Summa ba'daha ula'is salasa. Kemudian setelah yang tiga itu adalah ashabus syura. Orang-orang yang bermusyawarah. Berkumpul yang jumlahnya ada 6 orang. Untuk mengangkat siapa? Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ini menantu sekaligus sepupu satu kali dengan Rasulullah. Karena Abu Thalib dengan Abdullah itu saudara sekandung. Yang kedua Talha bin Ubadah. Kemudian yang ketiga Zubair ibnul Awwam. Yang keempat Abdurrahman ibni Auf. Yang kelima Sa'du ibnu Abi Waqqas. Yang keenam Sa'id ibnu Zaid, saudara dari Umar bin Khattab. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Seluruh mereka layak untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imamun. Seluruh mereka adalah imam. Wa nadhhabu fi dzalika ila hadisi Ibnu Umar kunna na'uddu wa Rasulullahi hayyun wa ashabuhu mutawafiruna. Abu Bakar summa Umar summa Utsman summa naskutu. Jadi para sahabat sepakat mengedepankan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, sementara Rasulullah masih hidup. Ini menunjukkan bahwa takrir pembenaran dari Rasulullah tentang hal tersebut. Summa naskutu, kemudian kami diam.
Kata pensyarah di sini, para ulama membahas keyakinan kepada para sahabat, hal tersebut sebagai bantahan atas golongan Rafidah yang mengkafirkan mayoritas sahabat. Jadi umat bahwa orang Syiah itu punya keyakinan mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 3 orang yang tidak dikafirkan. Siapa? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua siapa namanya yang disuruh oleh Ali untuk bertanya kepada Rasulullah tentang Madhi, Miqdad ibn al-Aswad ad-Duali. Kemudian yang ketiga Salman al-Farisi. Nah, ini yang tidak dikafirkan oleh mereka. Yang paling dibenci Ummahat adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa? Abu Bakar dan Aisyah. Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Apa tujuannya orang Syiah ini mengkafirkan para sahabat Ummahat? Tujuannya agar Islam itu tiada. Karena orang Syiah itu 11-12 dengan Yahudi. 11-12 dengan Yahudi. Ajaran mereka banyak diambil dari orang-orang atau agama Yahudi. Dulu ketika ketika Yaman atau ibu kota Yaman Son'a dikuasai oleh orang Syiah Houthi yang sekarang lagi digempur oleh Amerika. Ketika mereka menguasai ibu kota, seluruh khatib itu dipaksa untuk mencela Aisyah, mencela sahabat, mengkafirkan sahabat dan yang lainnya. Kalau tidak, nggak boleh jadi khatib Jumat. Penyebabnya ketiga golongan Rafidah memiliki keyakinan terhadap Ali radhiyallahu anhu dengan keyakinan sesat, yaitu Ali lebih utama dalam kekhalifaan daripada para sahabat sebelumnya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Golongan Rafidah meriwayatkan hadis-hadis palsu bahwa Ali adalah orang yang diwasiati Nabi SAW. Ketika itu mereka mengetahui bahwa faktanya menyelisihi pemahaman mereka. Golongan Rafidah meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah perampas hak Ali dalam hal kekuasaan dan kekhalifaan setelah Rasulullah wafat. Padahal Rasulullah memberikan isyarat agar yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Lihat, kala Rasulullah sakit, Abu Bakar yang disuruh menjadi imam sholat. Bukan Ali. Mereka pun juga menyalahkan para sahabat lain yang membaiat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Baiat itu maknanya Ummahat adalah sumpah setia untuk taat kepada pemimpin. Apa hukumnya baiat? Hukumnya fardu kifayah. Jika ada beberapa segelintir orang yang sudah berbaiat kepada pemimpin, maka yang lain gugur kewajiban. Tidak sebagaimana yang digembor-gemborkan kelompok-kelompok sesat itu, bahwa wajib berbaiat. Siapa yang tidak berbaiat kepada imam kami, maka dia mati dengan mati jahiliyah. Hampir seluruh kelompok-kelompok yang ada Ummahat itu menganjurkan jamaahnya untuk berbaiat. Mereka meyakini bahwa Ali terzolimi karena perkara tersebut direbut dirinya. Yang menurut mereka Ali lebih utama dalam kepemimpinan dan kekhalifaan. Seandainya Ali merasa terzolimi Ummahat, maka Ali sudah memberontak, ya kan? Ali sudah pasti tidak berbaiat kepada
Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini hanya apa? Hanya kebohongan semata. Mereka tidak hanya berhenti sampai di sini. Bahkan mereka meyakini kekafiran para sahabat tersebut. Mereka meyakini para sahabat tersebut telah murtad. Mereka menyesuaikan hal tersebut dengan hadis yang di dalamnya menyebutkan, innaka la tadri man ahdatsu ba'dak. Sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka memasukkan ucapan Rasulullah ini ke dalamnya adalah sahabat. Padahal ini adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan setelah meninggalnya Rasulullah. Lalu mereka mengumpulkan atau merekayasa kedustaan-kedustaan atas mereka, sehingga Ahlus Sunnah merasa perlu membantah kedustaan-kedustaan tersebut. Kemudian Ahlus Sunnah mendatangkan hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat dan menjelaskan bahwa urutan para sahabat dalam kekhalifahan sesuai dengan yang telah berjalan. Sahabat yang paling berhak menjabat sebagai khalifah adalah Abu Bakar. Kemudian diberi gelar dengan khalifah Rasulullah. Mereka bersepakat atas hal tersebut tanpa perselisihan apapun. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, nggak ada satupun yang protes, yang membantah, yang kudeta dan yang lainnya. Mereka bersepakat atas hal tersebut tanpa perselisihan apapun. Seluruh sahabat telah membaiatnya karena Rasulullah telah meridhoinya menjadi pengganti beliau dalam sholat semasa hidup beliau. Jadi beberapa hari Abu Bakar pernah menjadi imam ketika Rasulullah masih hidup. Di saat Rasulullah sibuk ketika mengurusi persengketaan perselisihan sebuah kabilah gitu, atau di saat Rasulullah sedang sakit 4 hari lebih gitu, nggak keluar ke masjid, dan Abu Bakar yang menjadi imam sholat. Beliau bersabda, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar berulang kali, sedang sebagian istri beliau berkata, seandainya engkau menyuruh Umar. Aisyah mengusulkan apa? Agar Umar aja yang jadi pemimpin sholat. Karena Aisyah tahu bahwa ayahnya kalau baca Al-Quran pasti apa? Meneteskan air mata. Pasti apa? Menangis. Sehingga nanti sholatnya nggak selesai-selesai. Karena nangis terus. Maka Aisyah mengusulkan siapa? Umar. Demikian juga Hafsah. Maka Rasulullah bersabda, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas. Fa inna kunna sahibu Yusuf. Kalian itu banyak alasan seperti apa? Wanita-wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf. Lalu Abu Bakar mengimami para sahabat pada waktu itu ketika Nabi sakit, dan itu terus berlanjut. Tak kala Nabi SAW wafat, para sahabat bersepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai imam dan khalifah yang memimpin mereka. Karena kalau tanpa ada pemimpin umahat, maka akan kacau. Akan berantakan urusan kaum muslimin. Membaiat Abu Bakar sebagai imam dan khalifah yang memimpin mereka. Mereka berkata, kami ridho untuk memimpin urusan dunia kami kepada orang yang Rasulullah ridho terhadap agama kami. Maksudnya ketika Abu Bakar dijadikan pengganti untuk imam sholat, maka ia lebih berhak untuk menjadi khalifah dalam seluruh kekuasaan. Dulu umahat yang menjadi imam sholat itu ya imam negara tersebut. Yang berkhutbah juga imam. Nah sekarang karena pemimpin kita baca Al-Fatihah saja, Al-Fatihah gitu, bacanya masih salah-salah, maka dia serahkan kepada yang lain. Adapun hadis mengenai keutamaan Abu Bakar sangat banyak.
paling banyak disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, keutamaan-keutamaan sahabat. Begitu pula hadis mengenai keutamaan Umar, Utsman dan Ali. Disebutkan di berbagai kitab-kitab hadis. Ahlu sunnah ridho kepada seluruh sahabat dan meyakini bahwa mereka yang paling utama dalam umat ini. Karena memang ada ayat yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan. Lebih baik daripada umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan seterusnya. Bahkan mereka belum lahir saja sudah disebutkan ciri-cirinya di dalam Taurat, di dalam Injil, yang luar biasa. Ahlu sunnah ridho kepada seluruh sahabat dan meyakini bahwa mereka yang paling utama dalam umat ini, di mana umat ini adalah sebaik-baik umat. Adapun sebaik-baik generasi adalah generasi di mana Rasulullah diutus di dalamnya. Sebaik-baik mereka adalah generasi para sahabat. Jadi sahabat itu ummahat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, dan mati di atas keimanan. Apa tadi definisinya ummahat? Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengannya, dan mati di atas keimanan. Abu Jahal bertemu dengan Nabi gak umat? Iya, bertemu. Bahkan ternyata Abu Jahal itu teman akrab Rasulullah di saat masih kecil. Ketika Abu Jahal meninggal dunia dibunuh di perang Badar, maka Rasulullah nyuruh cari Abu Bakar, cari Abu Jahal. Kalau kamu nggak bisa tandai wajahnya, lihat di lututnya ada bekas luka yang aku dulu mendorongnya. Akhirnya dia terjatuh, lututnya luka. Paham? Jadi teman akrab Rasulullah. Abu Lahab sering banget ketemu dengan Rasulullah, karena beliau adalah pamannya. Abu Thalib, paman Rasulullah, tapi semuanya tidak beriman. Nah sekarang ada yang beriman ummahat, cuma dia tidak ketemu Rasulullah. Kira-kira apakah ini disebut sahabat? Nah, sekarang ada yang dia tidak ketemu tapi dia beriman. Apakah dia disebut sahabat? Maka jawabannya tidak juga. Seperti Raja Najasyi yang ada di Ethiopia atau Habasyah. Dia beriman kepada Rasulullah tapi tidak ketemu. Ini disebut dengan Mukhadram. Beriman tapi tidak ketemu. Dan mati di atas keimanan. Kalau dia murtad terus beriman lagi, maka disebut sahabat. Tapi kalau dia murtad meninggal dunia dengan agama tersebut, maka tidak disebut sahabat. Isa bin Maryam itu disebut dengan Nabi sekaligus sahabat. Karena dia bertemu dengan Rasulullah di saat Isra Mi'raj, dan turun nanti sholat di belakang Imam Mahdi dan mengikuti ajaran Rasulullah. Sebaik-baik para sahabat adalah keempat khalifah, dan yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga ia menjadi umat terbaik setelah Nabi. Seperti itulah para pemimpin salaf dan ahlu sunnah bersepakat mengenai hal tersebut. Terdapat sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, ia berkata, kunna naqul wa Rasulullahi hayyun Abu Bakrin summa Umar summa Utsman fabalagha dzalika an-nabiyya fala yunkiruhu. Kami menyebutkan keutamaan para sahabat secara berurutan sedang Rasulullah masih hidup.
Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini namanya apa ummahat? Takrir, pembenaran dari Rasulullah tentang hal tersebut. Kalau sekiranya Ali lebih utama, pasti Rasulullah mengingkari pernyataan ini. Rasulullah tidak mengingkari urutan tersebut, yaitu urutan dalam hal keutamaan. Juga telah diriwayatkan secara mutawatir dari Ali radhiyallahu an, ia berkhutbah dan mengatakan sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar lalu Umar. Coba lihat, Ali pun setuju dengan hal ini. Maka apa-apa yang dituduhkan oleh orang-orang Rafidhah atau Syiah ini tidak tepat. Ucapan tersebut terkenal dari beliau dengan riwayat yang berbeda-beda. Akan tetapi Rafidhah adalah kaum yang licik, kaum yang jahat umat. Jika ada Syiah di sebuah negara, maka pasti akan melakukan kerusakan. Dulu ketika di Yaman itu Syiah belum berkuasa, maka negara Yaman tentram damai. Tapi ketika Syiah berkuasa, maka selesai pembantaian di mana-mana. Yang pertama mereka serang ummahat adalah pondok-pondok pesantren, tempat-tempat belajar. Karena kalau ini sudah dihabisi, maka kaum muslimin nggak lagi bisa belajar, nggak tahu lagi tentang sirah dan yang lainnya. Akhirnya mereka berada di atas kejahilan. Mereka tidak akan menerima ucapan Ali jika itu menyelisihi keyakinan mereka. Padahal mereka meyakini Ali dalam hal kekuasaan dan kejujuran. Akan tetapi ketika perkataan Ali menyelisih keyakinan mereka, mereka menolak dalil yang jelas tersebut. Kenapa? Karena hawa nafsunya tadi. Hawa nafsunya yang dikedepankan, sehingga kebenaran pun ditolak. Abu Bakar radhiyallahu an memberikan wasiat sebelum akhir hayatnya, ia juga menyerahkan kekhalifahan kepada Umar sebelum kematiannya. Jadi di dalam agama kita ummahat ada dua metode dalam pengangkatan pemimpin. Yang pertama ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Yang kedua dengan cara musyawarah atau majelis surah. Orang-orang yang ahli, orang yang ulama gitu yang bersepakat untuk mengangkat pemimpin. Adapun sistem nyoblos gitu dengan suara yang terbanyak, ini bukan sistem Islam, ini demokrasi. Yang mana orang alim sama dengan orang jahil, orang kaya sama dengan orang miskin. Bahkan orang berakal sama dengan orang gila kan? Dalam hal apa ummahat? Dalam hal suara. Orang yang bebas dengan orang yang dipenjara sama. Itulah jeleknya demokrasi. Tapi karena negara kita menerapkan sistem demokrasi, mau tidak mau kita menjalani hal tersebut. Para sahabat menerima hal tersebut dan membaiatnya sehingga mereka bersepakat dengan pembaiatan Umar radhiyallahu an. Dan kedudukannya sebagai khalifah kedua, Umar adalah orang pertama yang digelari Amiril Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Jadi di masa kekhalifahan Umar, pembukaan kota-kota terjadi besar-besaran. Membuka Afrika, sebagian daratan Eropa, dan negeri-negeri yang lain dibuka di zaman Umar. Jadi perselisihan atau ajaran-ajaran sesat itu tidak muncul di zaman Umar. Nanti setelah kematian Umar barulah muncul
Rafidhah, Khawarij, Qadariyah dan yang lainnya. Umar adalah orang yang pertama digelari Amirul Mukminin. Ia tetap menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun sampai dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi Umar membuat aturan umahat bahwa tidak boleh ada di kota Madinah budak-budak non-muslim. Budak-budak non-muslim. Harus di luar. Nah, sebagian sahabat protes, nggak terima. Kalau budak-budak kami ditaruh di luar, mereka nggak bisa berkhidmat di rumah kami, di tempat kami. Akhirnya apa? Akhirnya Umar membatalin usulan beliau, yaitu budak-budak ini ditaruh di luar yang non-muslim. Akhirnya si Abu Lu'lu' ini membunuh Umar di saat beliau sholat subuh mengimami para sahabat. Kaum muslimin ditimpa musibah dengan terbunuhnya Umar. Seakan-akan mereka belum pernah tertimpa musibah yang semisalnya setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama jangka waktu tersebut, Umar melanjutkan khalifaannya dan menjadi orang yang ahli dalam mengelola kekuasaan. Sosok yang adil di antara umat dan berjalan di antara mereka dengan mengukir peri kehidupan terbaik. Yang paling menonjol dalam hal kepemimpinan Umar adalah hidup sederhana, hidup zuhud, tidak memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan keluarga. Setelah pembaitan Utsman radhiyallahu anhu, ia khalifah setelah Umar. Ia tetap menjadi khalifah sampai dibunuh oleh pemberontak, yaitu orang-orang Khawarij umahat. Ia menuduh Utsman ini nepotisme. Apa kira-kira nepotisme itu? Kan ada dulu di zaman reformasi ya, KKN. Apa kepanjangannya umahat? KKN, kuliah kerja nyata ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Nepotisme itu apa? Mengedepankan kekeluargaan kan, teman dan yang lainnya. Jadi istilahnya kalau ada yang 2 orang pelamar dalam sebuah perusahaan, oh ini teman baik saya nih, masukin aja. Padahal nggak memenuhi kriteria. Istilahnya apa? Ada ordal, orang dalam yang memuluskan ini keinginan kita. Nah, Khawarij ini menuduh Utsman nepotisme di saat beliau berkuasa menjadi khalifah. Akhirnya rumah Utsman dikepung beberapa hari gitu. Lantas mereka masuk dan menusuk Utsman dengan berbagai tusukan dalam keadaan berpuasa. Beberapa hari ke depan baru Utsman meninggal dunia. Kehausan, nggak dikasih minum, padahal dia yang membeli sumur tersebut yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Nah, setelah ini nanti umahat terjadi perselisihan besar di kalangan para sahabat. Apakah langsung mengangkat khalifah ataukah mencari dulu pembunuhnya Utsman? Ali bin Abi Thalib yang menjadi gubernur di Irak dan sekitarnya berpendapat bahwa angkat dulu pemimpin baru mencari pembunuh Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam, gubernur Syam waktu itu, berpendapat lain. Apa pendapatnya? Cari dulu pembunuh Utsman baru mengangkat pemimpin. Akhirnya disisipilah 2 kubu ini oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya mereka terjadi pertumpahan darah, bunuh-membunuh gitu di daerah Siffin antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dan Rasulullah telah memberikan isyarat bahwa
engkau wahai Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Nah, sementara Ammar ini berada di kubu Ali bin Abi Thalib. Berarti siapa yang melampaui batas di sini? Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang benar ijtihadnya adalah Ali, yaitu angkat dulu pemimpin baru apa? Baru cari pembunuh Utsman. Nah, meskipun Muawiyah salah ataukah Ali yang salah, tapi kedua-duanya adalah seorang sahabat yang kesalahannya itu lebih kecil daripada kebaikannya. Cukuplah dia menjadi sahabat, menemani Rasulullah berjihad, bersedekah. Ini akan apa? Akan menggugurkan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga pembaiatan sempurna padanya. Kecuali penduduk Syam. Penduduk Syam enggak mau apa? Berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka bertawakuf dalam baiat sampai urusan pembunuhan Utsman selesai. Dicari dulu pembunuhnya. Mereka memisahkan diri. Lalu terjadilah peperangan antara penduduk Syam dan Irak. Yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 umat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in bagat ihdahuma faqatilu alladhi tabghi hatta yafi'a ila amrillah. Jadi jika dua kelompok besar kaum mukminin berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika ada yang melampaui batas salah satunya, maka perangilah yang melampaui batas ini. Kekhalifahan Ali mencakup Irak, Hijaz. Hijaz itu Mahat adalah daerah Saudi saat ini. Ini adalah Hijaz. Yaman itu daerah selatan, bersebelahan langsung dengan apa? Dengan Saudi. Khurasan ini Iran dan sekitarnya. Adapun penduduk Syam dari Mesir tidak bergabung dengannya dan masuk dalam kekuasaan Muawiyah sampai terbunuhnya Ali. Jadi negeri Syam, Mesir, kemudian Palestina, Suriah dan negara-negara di sekitarnya. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibunuh oleh Ibnu Miljam, seorang Khawarij. Kemudian kekuasaan turun ke anak beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 6 bulan memangku jabatan sebagai khalifah. Setelah itu beliau menyerahkan ke Muawiyah. Dari situlah kaum muslimin bersatu. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa cucuku ini akan menyatukan dua kelompok besar yang sedang bertikai. Yaitu siapa Umahat? Hasan bin Ali. Intinya para sahabat adalah sebaik-baik generasi umat ini. Mereka lebih utama untuk dimuliakan dan diridhoi. Karena mereka termasuk generasi awal yang masuk Islam. Maksudnya Umahat, seluruh kebaikan yang ada saat ini kita lakukan, apakah sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, itu semua dari sahabat. Kalau tidak ada sahabat Umahat, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah enggak sampai ke kita. Maka Allah menjadikan mereka ini sebagai contoh yang patut diikuti. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 137 yang bunyinya, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika orang-orang setelah sahabat ini datang beriman dengan keimanan kalian wahai sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Jika tidak, maka mereka berada di atas kesesatan. Allah sebutkan lagi di awal surah Al-Baqarah,
Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik, berimanlah dengan keimanan sahabat ini, maka mereka berkata, apakah kami mau beriman dengan keimanannya orang-orang yang bodoh? Padahal mereka lah yang bodoh. Di mana kemuliaan dan keutamaan yang tidak didapati digapai oleh selain mereka. Dalam sebuah riwayat yang sanadnya kuat disebutkan Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Lihat umahat, Rasulullah ini ngomongnya di hadapan para sahabat. Cuma sahabat yang belakangan masuk Islam. Di antaranya Khalid bin Walid. Ada mencela sahabat yang duluan masuk Islam. Maka ditegur oleh Rasulullah, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ada yang pernah ke gunung Uhud, umahat? Nah, besar atau kecil, sedang-sedang ya. Ma balagha mudda hadihim wala nasifa. Itu tidak setara infak sahabat sebesar 1 mud atau setengah mud berupa gandum, korma atau yang lainnya. Ini mereka bersedekah dengan emas, tidak setara dengan apa? Sedekah sahabat berupa makanan pokok. Karena yang ditakar 1 mud itu umahat adalah makanan pokok mentahan. 1 mud. Kalau 1 sok kan 4 mud ya. Kalau kita timbang 1 sok itu sekitar 2,5. Taruhlah 3 kilo paling tinggi. Nah 3 kilo dibagi 4 itu sama dengan 750 gram ya. Atau 7 ons setengah. Menunjukkan apa? Keutamaan yang besar. Mereka bersedekah di saat susah, di saat sangat dibutuhkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jika yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud dalam hitungan banyak dan kadar harta yang seperti ini tidak dapat menyamai infak mereka yang 1 mud, yaitu atau setengah sok atau setengah mud. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa infak dan amalan mereka tidak dapat digapai oleh orang-orang setelah mereka. Kita tahu umahat bahwa di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sangat damai kan? Sangat istilahnya makmur. Sampai serigala nggak bisa lagi memakan kambing-kambing, domba-domba. Saking apa? Saking makmurnya. Karena serigala pun sudah tercukupi. Ketika ada serigala, suatu malam gitu Mahat, ada serigala yang makan seekor domba, maka si pemilik domba heran, kok bisa dimakan ini ya? Padahal bertahun-tahun enggak. Maka si pemilik domba ini berkata, pasti ada kezaliman di malam ini. Ternyata Umar bin Abdul Aziz mati dianiaya di malam itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu tidak setara dengan apa? Dengan sahabat. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz datang setelahnya. Bukan seorang sahabat. Tidak diragukan lagi setiap orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepadanya dan tetap dalam keimanan sampai kematiannya, maka ia telah mendapatkan keutamaan sahabat. Timbul pertanyaan sekarang umat, kenapa kita nggak jadi lahir di zaman sahabat saja?
Ya mungkin kita jadi Ummu Jamil atau jadi Abu Lahab kan? Alhamdulillah kita lahir di zaman di tahun 2000 sekian gitu. Tidak di zaman tersebut. Keutamaan bersahabat dengan Nabi, bersaksi dengan risalah yang beliau bawa, membaiatnya atau melihatnya, maka ia termasuk sahabat Nabi serta baginya keistimewaan dan keutamaan. Hal itu tidak dapat diraih oleh orang yang datang setelah mereka. Setelahnya adalah generasi tabi'in. Tabi'in ini umahat adalah mereka yang belajar kepada sahabat yang tidak sempat menjumpai Rasulullah. Kalaupun sempat atau sezaman dengan Rasulullah tapi enggak sempat ketemu, maka ini disebut apa umahat? Tabi'in. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Ketika beliau menggendong ibunya dari Ma'rib menuju Mekah, jaraknya 1000 kilo lebih sambil jalan kaki menggendong itu. Sesampai di Mekah, beliau tidak menjumpai Rasulullah. Ketika mengimani bahwa sebaik-baik umat setelah Nabi adalah generasi awal, yaitu para sahabat. Setelah para sahabat adalah murid dan putra yang belajar dari mereka, serta orang-orang yang masuk Islam melalui mereka. Setelah tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Dalilnya adalah sabda Nabi, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Ini adalah generasi emas. Generasi terbaik. Kalau Indonesia generasi emasnya kapan umahat? Tahun 2045 ya. Generasi emas. Lama banget. Jadi sekarang generasi apa? Perak ya, tembaga. Jadi mau menjadikan generasi emas, maka jadikanlah pemuda-pemuda kita sebagaimana sahabat Rasulullah. 300 orang saja pemuda yang dia berjiwakan atau memiliki keimanan seperti sahabat umahat, itu akan menggoncangkan negara adidaya seperti Amerika, Rusia, Cina dan yang lainnya. Paham? Yang membuat ketar-ketir musuh kalau pemuda kita seperti sahabat. Tapi pemuda kita sekarang sibuk dengan game, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya mereka menjadi penonton dalam kemajuan dunia. Nabi SAW menyebutkan setelah generasi beliau dengan 2 atau 3 generasi, lalu beliau diam, tidak berkomentar mengenai generasi lainnya. Hal tersebut menjadi dalil bahwa ketiga generasi tersebut adalah sebaik-baik generasi umat ini. Oleh karena itu kebenaran dan as-sunnah pada masa itu sangat tegak. Ahlu sunnah menang, sedang pelaku bid'ah dihinakan. Jadi apa-apa yang menjadi baik generasi awal umahat, maka kalau umat generasi ini mau jadi baik, ya ikuti mereka. Para pelaku bid'ah belum memiliki kekuasaan kecuali pada generasi keempat dan semisalnya. Mereka bisa leluasa dan banyak orang yang mengingkari ahlu sunnah, Mu'tazilah, Jahmiyah beserta pengikutnya, Qadariyah, Jabariyah, seluruh pelaku bid'ah dan Syiah. Kenapa umahat banyak kelompok Islam sesat yang muncul di generasi keempat ini? Karena kitab-kitab Yunani, filsafat Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya kaum muslimin banyak mempelajari filsafat Yunani.
yang itu mengajarkan tentang apa? Tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, yang itu menyelisihi akidahnya generasi awal, generasi kedua dan generasi ketiga. Maka filsafat-filsafat saat ini, apakah yang diajari di bangku-bangku kuliah itu semua dari filsafat apa? Filsafat Yunani. Ada umahat yang pernah kuliah di sini, ada enggak pelajaran filsafatnya? Biasanya diwajibkan ya di bangku kuliah untuk mempelajari filsafat. Hah? No, enggak ya. Yang wajib belajar Pancasila ya. Jabariyah, seluruh pelaku bid'ah dan Syiah serta selainnya juga mulai berkuasa. Mereka berkuasa pada masa tersebut dan memiliki kekuasaan di Irak. Jadi sekarang umahat negara-negara seperti Iran itu dikuasai Syiah. Irak juga demikian. Pakistan sebagiannya dikuasai Syiah, sebagiannya dikuasai Sunni. Emirat Arab dikuasai Sufi. Qatar dikuasai oleh Haroki. Paham? Oman dikuasai oleh Syiah Ubaidiyah. Yaman seluruh kelompok ada. Ya Syiahnya, ya Khawaridnya, ya Mu'tazilahnya semua ada di Yaman. Sufinya, kelompok sesat semua ada di Yaman. Nah, Saudi Ahlu Sunnah. Ada kelompok Sufi tapi sedikit. Indonesia semuanya ada. Mau Syiahnya, Sufinya, Harokinya, Mu'tazilahnya, Khawaridnya subur. Karena memang undang-undang kita memberikan kebebasan dalam apa umahat? Beragama dan berpendapat. Jadi ini ladang subur untuk apa? Kelompok sesat. Ada kaum muslimin yang sholat sambil telanjang? Ada. Untuk apa? Mensucikan diri mereka dari perkara dunia. Baju ini kan perkara dunia kan umahat? Maka harus dilepas. Nah, maka tidak ada jalan kita terhindar dari pemikiran-pemikiran sesat kecuali mempelajari agama kita, mempelajari dari sumbernya langsung yang membuat generasi awal itu sukses dunia dan akhirat. Seperti daulah Bani Buwayh di Syam, seperti daulah yang menanamkan diri mereka dengan Fatimiyun. Fatimiyun ini adalah kelompok Syiah yang dulu membantai para jemaah haji, yang dulu mencuri Hajar Aswad dibawa ke Iran. Mereka adalah Bani Ubaid, mereka senantiasa dalam keadaan seperti itu sampai Allah membebaskan kaum muslimin dari kekuasaan mereka. Akan tetapi peninggalan mereka masih ada di negara tersebut sampai sekarang. Allah selalu menjaga golongan ahlu sunnah untuk membantah dan menjelaskan kebatilan mereka. Sehingga kaum muslimin meyakini keutamaan para sahabat dan mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini. Sedangkan umat ini adalah sebaik-baik generasi manusia. Nah, demikian umat. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.